Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita akan bermuamalah, kita bisnis, tentu saja siapapun kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip bisnis kan tadi, modal kecil tapi untungnya besar. Kalau kita bisnis bermuamalah kepada manusia untuk mendapatkan hal tersebut, itu nilainya terbatas. Ya, prosentasenya terbatas. Jadi modalnya misalkan 1 juta untuk mendapatkan keuntungan 500.000 itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau ingin mendapatkan keuntungan sama dengan modal, apalagi kalau ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada modal yang kita siapkan, ya. Itulah kalau bisnis dengan manusia. Tapi kalau kita bisnis dengan Allah dalam tanda kutip, ya, karena kalau bisnis kepada manusia itu ujungnya adalah saling menguntungkan, ya. Yang punya modal untung, yang menjalankan modal juga untung. Tapi kalau kita bisnis kepada Allah dalam tanda kutip, karena Allah tidak mengharapkan keuntungan dari kita, tapi kita mengharapkan keuntungan dari muamalah, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat memungkinkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di surat As-Saff ayat 10 memberikan penjelasan kepada kita bagaimana muamalah yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Pertama, di ayat ini di surat As-Saff ayat 10 ini yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena yang mau bermuamalah bisnis dengan Allah hanya orang-orang yang beriman. Allah menyampaikan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu tijarah, satu perniagaan yang tunjikum min adzabin alim. Keuntungannya itu diselamatkan, kita akan diselamatkan dari panasnya api neraka. Bayangkan oleh kita, kalau tadi bisnis dengan manusia untuk mendapatkan keuntungan lebih dari 50% itu sulit, apalagi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari modal yang kita tanamkan di situ. Sangat sulit sekali. Tapi kalau kita bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita dapatkan itu lebih daripada apa yang kita lakukan. Apa yang kita dapatkan lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Apa ini? Tunjikum min adzabin alim. Kita akan diselamatkan dari panasnya api neraka. Nah, apa modal yang kita harus berikan? Yang pertama adalah tu'minuna billahi wa rasulihi. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepada Allah, yakin dengan jaminan Allah, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan naungan Allah, yakin dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah orang yang yakin apa? Diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Buahnya apa? Tenang. Kenapa? Sudah dijamin oleh Allah. Ilustrasinya begini. Ketika ada datang ke rumah kita, ya, kemudian beliau mengatakan, Kang, saya punya harta yang sangat banyak, saya ingin bagi-bagi kepada saudara-saudara saya termasuk Akang. Kalau boleh tahu
kebutuhan biaya hidup Akang satu hari berapa rupiah. Kemudian kita mengatakan satu hari untuk memenuhi kebutuhan saya 100.000 rupiah. Baik, kalau begitu saya akan berikan ya uang 100.000 bahkan lebih dari 100.000 setiap hari. Bagaimana caranya? Setiap pagi bangun tidur, buka di bawah bantal, pasti ada uang senilai kebutuhan Akang bahkan lebih dari kebutuhan. Betul. Penasaran, malam tidur, pagi bangun tidur, langsung buka bantal. Ternyata betul, di bawah bantal itu ada uang banyak, bahkan lebih dari 100.000. Padahal kebutuhannya 100.000. Nah, gitu. Kemudian hari berikutnya, bangun tidur, buka bantal lagi, ternyata di bawah bantal ada uang lagi, jumlahnya juga banyak, lebih dari kebutuhannya. Kebutuhan 100.000, ternyata uang di balik bantal itu ada 500.000. Terus setiap hari, setiap pagi, setiap bangun tidur, buka di bawah bantal, itu ada uang lebih dari kebutuhan. Pertanyaan adalah, ketika misalkan sekarang BBM naik, apakah kemudian pusing, panik? Tidak. Kenapa? Karena kebutuhan 100.000 dikasihnya 500.000. Ya. Sehingga walaupun BBM naik, misalkan minyak goreng naik, harga-harga kebutuhan pokok naik, tenang saja. Kenapa? Karena uang yang tersisa itu masih cukup walaupun harga-harga tersebut naik. Tetap tenang ya menghadapi hidup. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Ya, apa yang kita butuhkan dipenuhi oleh Allah. Bahkan kita sendiri tidak tahu kebutuhan kita secara spesifik, secara detail apa saja, kita tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Nih, tadi habis sholat subuh, apa yang kita minta kepada Allah? Sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Pagi hari ini, kita bisa mengikuti kajian seperti ini. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, itulah muamalah dengan Allah, bisnis dengan Allah. Tu'minuna billahi, yang kedua wa rasulihi, beriman kepada Rasulullah. Artinya apa? Mengikuti ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam keseharian kita. Bangun tidur kita baca doa, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, mau makan baca doa. Terus itu adalah juknis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita beriman untuk menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berimannya kepada Rasulullah dengan apa? Itba'ala Rasul, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Muamalah yang ketiga adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita jihad ya di jalan Allah fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita ya. Harta itu titipan dari Allah. Dengan harta yang Allah titipkan kepada kita dan dengan diri-diri kita. Salah satu jihad yang bisa kita lakukan adalah jihad harta, jihad dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan, idza mata ibnu Adam in qata'anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Ketika seseorang anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya, mendoakan kita semuanya. Yang pertama tadi adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini menjadi amal yang luar biasa. Maka menggunakan kalimat jaro, ya, jariyah, dari kata jaro, mengalir. Artinya apa? Pahala orang yang berwakaf, pahalanya terus mengalir sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Makanya orang yang berwakaf itu mendapatkan paling tidak 2 hal. Satu adalah ketika dia berwakaf, ya, aset wakaf sudah digunakan ataupun belum, aset wakaf sudah produktif ataupun belum, orang yang berwakaf sudah dapat pahalanya. Masuk dalam kategori jihad harta. Yang kedua adalah
ketika aset wakaf itu diproduktifkan, aset itu menebarkan manfaat, aset itu digunakan oleh saudara kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menghafal Al-Quran, untuk pendidikan dan lain sebagainya, maka pahalanya juga setiap orang yang beribadah di aset wakaf tersebut mendapatkan pahala, maka pahala juga akan Allah berikan kepada orang yang menjadi jalan terbangunnya aset tersebut. Kalau misalkan itu berupa asrama santri ataupun masjid, setiap santri membaca Al-Quran, setiap santri menghafal Al-Quran, maka pahala juga Allah akan berikan kepada orang yang menjadi jalan terbangunnya fasilitas-fasilitas tersebut. Oleh karena itu, pagi hari ini, insya Allah kita akan berdialog dengan sahabat saya, Bapak Haji Muhammad Iskandar, yang insya Allah kita akan sharing bagaimana kita membangun peradaban, ya, untuk masa yang akan datang dengan optimalisasi potensi-potensi wakaf yang ada di sekitar kita. Jadi harusnya aset wakaf itu produktifnya aset wakaf itu paling tidak dua hal. Satu, banyak orang yang bisa melaksanakan ibadah langsung di aset wakaf tersebut. Ya, misalkan masjid, produktifnya masjid itu bukan kemudian kencelengnya dapatnya gede, ya, kemudian uangnya banyak. Bukan itu saja, tetapi ya produktifnya masjid adalah banyak orang yang memanfaatkan masjid tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produktif yang lainnya adalah menghasilkan secara finansial, karena dengan uang tersebut, dengan hasil optimalisasi aset wakaf tersebut, banyak orang yang kemudian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin membangun peradaban ya di masa yang akan datang, bagaimana pendidikan itu bisa berkembang, salah satu yang memang harus kita optimalkan adalah aset-aset wakaf yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan pencerahan, dan kita semakin semangat untuk bermuamalah, berbisnis, melakukan tijarah ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang di awal saya sampaikan di surat As-Saff ayat 10. Yuk kita bersama-sama bertijarah, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keuntungannya itu nggak bisa diukur dengan ukuran dunia, yaitu tunjikum min adzabin alim. Kita akan coba sapa sahabat saya, Bapak Dr. Muhammad Iskandar. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Pak Is sehat Pak Is? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Pak Is, kita akan diskusi terkait dengan bagaimana membangun peradaban baru ya di masa yang akan datang dengan optimalisasi aset-aset wakaf yang ada di sekitar kita. Kita melihat bahwa potensi wakaf sangat besar, kemudian aset-aset wakaf yang ada di sekitar kita juga sangat luar biasa. Ini harus kita optimalkan bagaimana aset-aset wakaf tersebut dijadikan sebagai jalan untuk membangun peradaban di masa yang akan datang. Silakan Pak Is, boleh disampaikan seperti apa tahapan-tahapannya Pak Is? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Ustaz, suara saya jelas kedengaran nggak Ustaz? Alhamdulillah jelas Pak Is, jelas. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita bicara tentang bagaimana membangun peradaban masa depan, ada pentingnya kita juga harus mengetahui bagaimana sejarah masa lampau wakaf ya. Karena ada hadis dan ayat Quran yang tadi disampaikan Ustadz bahwa bagaimana dasarnya wakaf, siapa yang berwakaf, ketika objek wakafnya menjadi kegiatan ibadah, makmur dan produktif, maka pahalanya ngalir. Nah, kebayang kita bagaimana orang yang berwakaf di Masjidil Haram ya. Bagaimana kita kebayang orang yang berwakaf di Masjid Nabawi dan di masjid-masjid di dunia dan khususnya di Indonesia. Setiap orang yang beribadah di sana memakmurkannya, pahalanya ngalir walaupun kita udah meninggal. Nah, perintah inilah yang membuat semangat bagi umat Islam zaman dulu untuk berwakaf. Dulu zaman Rasulullah, para sahabat dimulai dari Rasulullah SAW berwakaf satu pasar ya Ustaz ya. Jadi kalau kita ke Madinah ada namanya pasar Rasulullah SAW. Sampai sekarang masih ada. Jadi Rasulullah melihat satu
pasar di mana pasar itu dikuasai oleh orang Yahudi. Di sana Yahudi mempraktekkan praktek ribawi, ya, penzoliman, tidak adil, ya. Nah, pada saat itu Rasulullah mewakafkan satu pasar di Madinah. Sampai sekarang ada namanya Pasar Rasulullah SAW. Dari sanalah Rasulullah membangun satu peradaban sistem ekonomi yang berkeadilan. Nah, sehingga umat Islam tumbuh dan orang-orang non-Muslim juga ikut dalam pasar itu. Jadi kebayang ya orang lain berwakaf zaman dulu sampai sekarang pahalanya ngalir walaupun ada meninggal. Itulah yang menyebabkan para sahabat terus melakukan aktivitas berwakaf. Sampai dalam sejarah Ustadz Budi Asari menyampaikan bahwa kalau dari sejarah hampir setengah aset umat Islam dunia itu sebenarnya wakaf. Aset wakaf hampir 50%. Ustadz Budi Asari menyampaikan setengah dari aset dunia Islam itu adalah wakaf. Kemudian datang penjajah, dirubah status kepemilikannya jadi hak milik, sehingga sampai sekarang lah aset wakaf berguguran. Nah, jadi inilah menjadikan semangat. Kita punya ini punya sejarah bahwa wakaf zaman dulu ya, umat Islam zakat, infak, sedekah dan wakaf ini menjadi satu sokok guru perekonomian zaman lampau, Ustaz. Bahkan wakaf itu, jiswab itu, zakat, infak, sedekah dan wakaf itu sebagai instrumen pembiayaan umat Islam dan negara zaman sahabat dan Rasulullah. Dulu tidak ada namanya APBN, pajak ada, tapi betul-betul fondasi ekonominya dibangun oleh wakaf. Nah, sahabat Nabi berlomba-lomba mewakafkan aset wakaf produknya seperti perkebunan kurma, aset produktif lainnya, di samping untuk kepentingan pembangunan masjid juga untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan Islam. Jadi kita lihat sebelum kita menyampaikan ke depan, jadi Rasulullah SAW mewakafkan 7 kebun kurma. Ini yang jarang terekspos ya. Dulu zaman Rasulullah juga mewakafkan, tadi saya sampaikan pasar ya, yang betul-betul menciptakan dengan syaratnya dengan tanah aset wakaf, menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Ya, berikutnya juga diikuti para sahabat, Pak Abu Bakar mewakafkan hasil perkebunan yang hasilnya untuk keturunannya. Umar bin Khattab mewakafkan satu aset tanah yang sangat strategis. Kalau di sini malah aset tanah di daerah kota besar yang nilai tinggi, yaitu Khaybar. Yaitu Khaybar itu adalah tanah yang disukai oleh Umar bin Khattab dan merupakan tanah strategis, tanah yang betul-betul di pusat kota yang betul-betul nilainya tinggi. Itu juga Utsman wakaf sumur. Nah, ketika betul-betul zaman dulu sumur itu seperti ladang minyak, sekarang menjadi kebutuhan pokok. Nah, dulu dikuasai oleh Yahudi, semua berbayar sehingga menjadi faktor harga jual satu barang itu menjadi mahal. Tapi Uman membelinya, membebaskannya, sehingga betul-betul muncul namanya ekonomi yang murah. Kemudian Ali juga berwakaf. Kemudian juga Abu Tahlah ya di Bairoha, yang itu tanah strategis. Banyak kisah-kisah yang memang bagaimana manfaat wakaf, karena wakaf itu betul-betul memberikan manfaat sehingga orang berlomba. Contoh Ustadz yang jarang terungkap adalah zaman dulu pemerintahan Utsmani membangun jalur kereta yang membawa jemaah haji dari Turki ke Arab Saudi, yang perjalanan 3 bulan menjadi 1 bulan, mengangkut 1.800 orang, sehingga betul-betul perjalanan ibadah haji menjadi efektif. Nah, sebagian wakafnya juga itu dari orang-orang Indonesia juga. Kemudian lembaga keuangan dan pembiayaan berbasis wakaf, uang di wilayah bursa era Turki, di sana ada bursa di Turki itu pada abad 15-18. Khalifah Utsmani pada puncaknya wakaf berkontribusi hingga setengah dari APBN untuk kegiatan perintah Turki. Jadi ketika pemerintah Turki itu menguasai dunia sampai 3/4 dunia dikuasai oleh ini, dibaliknya adalah bagaimana peran wakaf.
Bahkan penggalangan dana ekspedisi pembebasan Palestina oleh Salim Ayyubi itu juga dibayar oleh wakaf. Bagaimana Al-Ayyubi memimpin pasukannya untuk membebaskan Palestina dan Masjid Al-Aqsa itu menggunakan dana wakaf. Banyak sumber air, dapur umum, jembatan, rumah, sampai ada cerita Ustadz, sampai saya pernah ketemu dengan peneliti di Turki. Saya waktu ke Turki mengadakan penelitian juga dengan Pak Gatot di sana. Ada ketika Turki betul-betul mengembangkan pemerintahnya di Eropa, ada satu rakyat Eropa mengatakan begini, saya lebih baik dijajah oleh Turki karena saya mendapatkan kebahagiaan, fasilitas yang sangat sempurna, saya dibajakan, betul-betul pemerintah Turki betul-betul memberikan fasilitas yang sangat menggembirakan. Ya, kalau Pak Is suaranya terputus ya. Baik, ya, baik Bapak Ibu yang baik. Jadi luar biasa. Tadi Pak Is sudah menyampaikan bagaimana perkembangan wakaf dari masa ke masa ya, dari zaman Rasulullah SAW, zaman Khulafaur Rasyidin ya, zaman para sahabat yang lainnya. Ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan juga menginspirasi kita semuanya ya. Kalau Rasulullah mencontohkan, para sahabat juga mencontohkan terkait dengan bagaimana betapa berharganya wakaf ya. Nah, berbicara wakaf ini bukan hanya untuk peruntukannya bukan di masa sekarang saja, tapi juga peruntukannya di masa yang akan datang. Kalau kita melihat juga sejarah, misalkan universitas tertua yaitu Al-Azhar di Kairo, itu juga aset-asetnya adalah aset-aset wakaf. Bayangkan sudah berapa juta, sudah berapa orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di Al-Azhar Kairo. Ya, mohon maaf Pak Is tadi terputus ya, saya selang terlebih dahulu. Betul. Sangat luar biasa. Ini menginspirasi kita semuanya kalau orang-orang terdahulu menanamkan modal ya, dan sekarang hasilnya sudah dipetik ya. Contoh tadi Al-Azhar ini, pertanyaan adalah apa yang akan kita lakukan ketika kita masih hidup ini dan hasilnya akan kita petik nanti ketika sudah meninggal dunia. Silakan Pak Is, bisa dilanjutkan lagi. Mohon maaf sambil menunggu Pak Is ya. Karena wakaf itu punya posisi penting dalam peradaban Islam dan terbukti zaman dulu bagaimana wakaf berperan dalam peradaban membangun suatu negara, maka success story ini sekarang mulai digalakkan lagi Ustadz. Ya. Beberapa negara sudah menjadikan keuangan Islam itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini menjadi instrumen untuk pembiayaan bisnis untuk kegiatan amal. Contoh Ustadz, Malaysia itu terkenal dengan sahamnya Ustadz. Jadi ada beberapa perusahaan yang bagus di Malaysia. Salah satu sahamnya adalah dana wakaf Ustadz. Sehingga dana wakaf ini ketika RUPS menghasilkan dividen dan dividennya untuk digunakan untuk investasi kembali serta menghidupkan majelis-majelis agama Islam dan membangun masjid dan memberikan beasiswa kepada rakyat Malaysia. Di Turki bahkan Ustadz Punten sekarang ini lagi giat-giatnya bagaimana wakaf ini melalui Direktur Jenderal Wakafnya membentuk investasi. Dia berinvestasi di perusahaan minyak, rumah sakit, di industri komunikasi, sehingga betul-betul hasilnya bisa mensejahterakan rakyatnya. Begitu juga di Mesir. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Mesir dari tahun 970 Masehi sudah itu membangun universitas yang terkenal Al-Azhar dari wakaf, itu semuanya wakaf. Bahkan negara Mesir itu 50%-nya adalah aset wakaf Ustaz, dan dia membiayai beasiswa di seluruh dunia untuk belajar di Al-Azhar dengan sangat gratis. Begitu juga Singapura Ustaz. Singapura juga sama. Singapura melalui Majelis Agama Islamnya punya aset wakaf di daerah-daerah strategis di perkotaan dan disewakan, dan hasilnya untuk bangun masjid,
menyalahkan orang-orang Muslim ke Timur Tengah, ke Eropa, sehingga betul-betul wakaf itu bisa berperan. Nah, di Darut Tauhid sama sekarang Ustadz yang memimpin sekarang Ustadz Fazir Darut Tauhid. Nah, Darut Tauhid kecil-kecilan mulai mempraktekkan bagaimana wakaf itu bisa membangun peradaban Islam. Nah, Darut Tauhid memposisikan wakaf itu sebagai instrumen pembiayaan operasional dakwah dan operasional Darut Tauhid. Ya, kita mengenal bahwa Darut Tauhid punya wakaf khusus, yaitu wakaf properti. Kita punya gedung, ya perkantoran, fasilitas umum yang disewa-sewakan ke beberapa pihak, disewakan ke pihak internal, ke eksternal, sehingga aset wakaf ini terkumpul dari teman ini terkumpullah dalam 800 juta per bulan, 10% untuk operasional, 50% untuk kegiatan dakwah, membagikan beasiswa, ya, untuk dakwah, dan 40% lagi untuk apa? Untuk reinvestasi, beli tanah wakaf lagi. Bahkan mohon maaf, sekarang saya melihat bahwa Darut Tauhid dari hasil optimasi wakafnya sudah memiliki saham-saham di anak perusahaan. Sehingga alhamdulillah setiap tahun kita dapat dividen, salah satunya adalah dari optimalisasi aset wakaf. Dan terakhir adalah sekarang Darut Tauhid sudah berani melakukan inovasi baru, ya Ustadz Farudin, untuk melakukan pembiayaan melalui dana wakaf tunai. Jadi kita punya wakaf tunai bekerjasama dengan lembaga keuangan memberikan pembiayaan kendaraan bermotor bagi para dai yang memang punya keterbatasan ekonomi, tapi di aktivitasnya tinggi, berdakwah, mengajar di mana-mana, dan diberikan pembiayaan motor. Nah, pembiayaannya itu sangat murah, di bawah perbankan, cuma 2%. Sehingga ini sangat luar biasa kalau itu dikembangkan menjadi pembiayaan buat rumah-rumah renovasi para ustadz dari apa? Pakai instrumen wakaf tunai. Dan juga terakhir kalinya sekarang lagi digodok, lagi menunggu keputusan OJK Ustadz, ya, bahwa Darut Tauhid sekarang punya saham sebesar 2 miliar di industri perbankan, di bank Darut Tauhid itu 2 miliar. Dan sekarang lagi tumbuh, alhamdulillah, dan nunggu OJK itu menjadi wakaf ini. Jadi wakaf itu harus betul-betul bisa memberikan kesejahteraan, apalagi slogan Darut Tauhid itu wakafnya itu makmur dan produktif. Makmur apa? Semaksimal mungkin tanah-tanah wakaf Darut Tauhid itu makmur, banyak kegiatan ibadah, sehingga setiap kegiatan ibadah yang ada di tanah wakaf ini betul-betul pahalanya mengalir kepada muwakif, sehingga berlomba-lomba jemaah Darut Tauhid untuk memberikan wakaf. Dan produktif. Kenapa produktif? Sustainable, berjangka panjang, karena produk itu bisa terus tumbuh berkembang, menambah, dan berjangka panjang. Nah, Ustadz, terakhir Ustadz dari saya mungkin bahwa potensi wakaf di Indonesia ini, kalau tanah itu 4,3 miliar meter persegi Ustadz di Indonesia itu. Tanah wakaf itu. Dan potensi dananya itu 180 triliun setahun. Mungkin sekarang ada update lagi dari Bappenas ke 250 triliun. Dan kalau aset wakaf dimobilisasi menjadi ekonomi, punya potensi ekonomi 370 triliun, Ustaz. Hasil kajian dari Bappenas itu dan Depa. Nah, tapi data terakhir hanya 10% aset wakaf itu baru dioptimalkan. Sisanya ya tidak terpelihara, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial bagus untuk masjid, untuk ini bagus, tapi supaya berkesinambungan harus produktif. Nah, bagaimana agar betul-betul wakaf itu bisa tumbuh dan berkembang? Saya ramu dan juga masukan dari Bank Indonesia bahwa harus lembaga wakaf melakukan transformasi wakaf menjadi wakaf produktif. Satu, meningkatkan kemampuan nazir yang profesional. Jadi nazir itu tidak hanya sebatas paham fikih juga, tapi dia punya kemampuan manajemen keuangan, manajemen risiko, manajemen investasi, karena wakaf yang itu betul-betul harus tumbuh dan berkembang. Jadi nazir yang punya kemampuan profesional
dia melaksanakan apa namanya GCG, Good Corporate Governance. Kedua, meningkatkan kemampuan dalam merancang proyek produktif berbasis wakaf. Jadi bukan insya Allah nggak apa-apa ada wakaf untuk kegiatan ibadah sosial nggak apa-apa, tapi harus betul-betul sudah merancang satu proyek produktif berbasis wakaf, yaitu tadi investasi di sektor ini, di sektor di sektor komersil. Sekarang sudah mulai bagaimana aset wakaf itu diinvestasikan di proyek-proyek strategis seperti di Turki, di Malaysia, dan di Singapura. Berikutnya, meningkatkan kemampuan dalam mendesain struktur pembiayaan proyek wakaf produktif. Jadi memang ini kendala di Indonesia bahwa aset wakaf nggak bisa bertumbuh dan berkembang karena bingung membiayainya, karena aset wakafnya nggak bisa dijaminkan di lembaga perbankan. Tapi kita harus inovasi untuk membuat struktur pembiayaan dengan cara KSO, kerjasama, ya. Terus nanti kita Darut Tauhid sudah mempraktekkan bagaimana KSO yang membangun dulu sama jemaah, kemudian nanti dibayar. Dengan cara kombinasi menunggu fundraising, pembiayaan perbankan, juga KSO. Jadi beberapa model-model Darut Tauhid sudah melakukan. Terus memastikan kesesuaian unsur syariah serta fikih dan akad dalam. Nah, ini juga betul-betul harus ketika kita berinteraksi dengan mengintegrasikan wakaf dengan sektor komersil harus dikawal dengan kaidah fikih. Jangan sampai praktek-praktek itu mengandung riba atau satu yang dilarang oleh syariah. Dan terakhir adalah melakukan transformasi wakaf produktif adalah dengan digitalisasi. Jadi sekarang digital sudah berkembang di mana-mana. Bagaimana jemaah itu bisa mudah, cepat untuk melakukan donasi untuk berwakaf, karena betul-betul sekarang sudah digitalisasi, sudah ada platform, sudah ada payment point, sudah mulai ada fintech, finansial, udah fintech, finansial teknologi, terus ada QRIS ya. Jadi udah dimanjakan semua orang sehingga kapanpun orang bisa berwakaf dengan digitalisasi. Informasi tentang wakaf kita sudah bisa dilihat di payment point itu, sehingga orang ketika lihat, oh ini Darut Tauhid punya wakafnya ini sudah lihat di handphone bagaimana perkembangannya, dan hari itu juga sudah bisa langsung berdonasi wakaf dengan cara tadi payment point, fintech, terus dengan fasilitas digital lainnya. Gitu Ustadz dari saya sementara. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, luar biasa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iskandar. Jadi wakaf, aset wakaf yang khususnya ada di sekitar kita, di negara kita ini sangat luar biasa, punya potensi yang sangat luar biasa, yang kalau ini dikelola dengan baik, maka banyak orang yang akan mendapatkan manfaat, ya. Bapak Ibu yang baik, sekaligus informasi, ya, untuk khususnya di Darut Tauhid sendiri, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Is, bahwa mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia dari hasil optimalisasi aset wakaf tersebut. Jadi betul-betul aset wakaf itu diproduktifkan, baik produktif dalam artian banyak orang yang mendapatkan manfaat langsung ataupun yang mendapatkan manfaat tapi tidak langsung, ya. Jadi diproduktifkan, dan hasil produktif tersebut ketika menghasilkan secara finansial, maka mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia, ada 10, 40, dan 50. 10% itu menjadi hak nadir. Nah, hak nadir ini sendiri yang di Darut Tauhid diberlakukan bagaimana diinvestasikan untuk membangun satu unit-unit usaha, sehingga operasional dari nadir tersebut itu tidak mengambil dari wakafnya, tetapi dari hasil optimalisasinya, dan hasil optimalisasinya tersebut kemudian diinvestasikan, sehingga dari hasil tersebut nanti di perusahaan ada margin, dan margin itulah yang kemudian digunakan untuk operasional nadir. Jadi insya Allah secara sisi syariahnya itu kita aman dan tidak mengambil hak yang lainnya, termasuk hak mauquf alaih. Yang kedua adalah alhamdulillah hari ini Darut Tauhid sudah ada proses pemekaran hasil arahan dari guru kami, guru kita semuanya, Agim. Darut Tauhid dimekarkan menjadi 3 yayasan, ya.
ada Yayasan Darut Tauhid Peduli. Hari ini sebagai ketua yayasannya adalah Bapak Dr. Muhammad Iskandar yang bersama kita pagi hari ini. Kita berbagi peran, kemudian di pendidikan ada Pak Haji Gatot Kuntakumara, dan di Yayasan exitingnya adalah saya diberi amanah untuk dengan teman-teman di yayasan tersebut. Nah, dengan pemekaran ini sinerginya alhamdulillah semakin lebih kuat karena nanti perannya masing-masing berbeda. Pak Is, bagaimana caranya saudara-saudara kita yang diberikan keterbatasan oleh Allah bisa mendapatkan pendidikan di Darut Tauhid melalui program beasiswa. Ya, yang di Serua itu adalah program beasiswa. Sumber dananya dari mana? Sumber dananya adalah dari DT Peduli, dana sosial, dan juga dari dana-dana hasil optimalisasi wakaf. Penyalurannya berbeda-beda, nanti sudah ada porsinya masing-masing. Kemudian dari DTR pendidikan berperan bagaimana mengoptimalkan aset wakaf tersebut untuk sarana pendidikan. Polanya adalah kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk segera membangun fasilitas tersebut, dan ketika fasilitas tersebut digunakan oleh pendidikan ada biaya sewa di situ. Nah, biaya sewa tersebut itu digunakan untuk mencicil ataupun membayar ke pihak ketiga. Kalau tidak seperti itu, untuk membangun kelas, membangun asrama itu butuh waktu yang panjang. Kenapa? Karena tidak punya uang cash langsung. Tetapi dengan pola-pola seperti itu, alhamdulillah kebutuhan-kebutuhan kelas, asrama bisa segera dipenuhi. Insya Allah ini menjadi bagian jalan bagaimana agar aset wakaf tersebut betul-betul bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk saudara-saudara kita. Ya, kalau orang-orang terdahulu baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, ya mereka membangun fasilitas yang menebarkan manfaat untuk sebanyak-banyaknya hamba Allah. Pertanyaan adalah apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan untuk membangun peradaban, untuk membangun masyarakat kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabul ghafur, ya, masyarakat yang betul-betul mereka secara intelektual dan spiritual cerdas. Karena yang dibutuhkan bukan hanya cerdas intelektual saja, tapi juga yang dibutuhkan adalah kecerdasan secara spiritual. Maka mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi jalan terbangunnya, salah satunya adalah rumah Allah, terbangunnya fasilitas asrama, terbangunnya fasilitas kelas untuk saudara-saudara kita yang akan mendapatkan kesempatan, bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar, memanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu beberapa menit ke depan, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Yang di Zoom, mangga silakan kalau ada yang ditanyakan, Kang Afif. Ya, baik, di Zoom sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana jika aset wakaf tersebut digunakan untuk kegiatan sosial dan secara operasional malah membutuhkan biaya yang besar dan tidak bisa memproduktifkan aset tersebut? Baik, terima kasih. Jadi memang harus adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, ya. Contohnya di Darut Tauhid mungkin yang paling mudah, ya, karena Darut Tauhid kita mempersiapkan program-programnya untuk support seperti itu. Jadi ada aset wakaf yang oleh Nadir dibangun, kemudian untuk operasionalnya itu kerjasama dengan yang lainnya, misalkan dengan DT Peduli, gitu. Karena kami dari Nadir, saat aset wakaf itu dibangun, tidak semua aset wakaf kemudian bisa menghasilkan secara finansial. Misalkan membangun gedung. Nah, gedung tersebut ada kalanya memang bisa digunakan untuk disewakan dan menghasilkan, ya. Tapi ada kalanya gedung itu digunakan tetapi tidak menghasilkan secara finansial. Nah, ketika gedung tersebut digunakan dan tidak menghasilkan secara finansial, bagaimana biaya perawatan, operasional, dan lain sebagainya harus kita pikirkan sumbernya dari sumber yang lainnya, ya. Jadi tidak bisa kemudian memaksakan gedung tersebut harus semuanya menghasilkan secara finansial. Tapi konsep awalnya adalah disetting bahwa gedung tersebut harus produktif. Produktifnya dua hal tadi, ya. Produktifnya menghasilkan secara finansial, yang kedua adalah produktifnya adalah menghasilkan banyak orang yang mendapatkan manfaat dari
keberadaan gedung tersebut. Itu ya, jadi harus ada sumber-sumber lain yang memang harus kita pikirkan supaya apa, gedungnya terawat, ya. Kemudian gedung tersebut juga banyak digunakan oleh saudara-saudara kita. Misalkan ada gedung pertemuan, misalkan gedung pemberdayaan umat. Kalau di DT Peduli kita membangun gedung pemberdayaan umat. Bagaimana di gedung tersebut itu banyak orang yang terpedayakan. Nah, ketika ada orang menggunakan fasilitas gedung tersebut, ada yang memang membayar, ada yang tidak membayar. Tapi kalaulah kemudian tidak membayar, ada solusi lain yang harus kita pikirkan, bagaimana supaya gedung itu bisa terawat dengan baik. Harus ada solusi yang lainnya. Nah, inilah pentinglah adanya manajemen, adanya perencanaan, dan lain sebagainya, sehingga aset wakaf tersebut jangan sampai tidak dirawat dengan baik, karena itu kalau kita berbicara aset wakaf itu hakikatnya adalah milik Allah yang diamanahkan kepada kita. Nadir sebagai penanggung jawab pengelolaannya, penggunaannya adalah oleh masyarakat. Mauquf alaihnya adalah siapapun. Itulah bedanya zakat. Kalau zakat mustahik zakatnya terbatas, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, al-ayah, kan gitu. Itu kalau zakat. Tapi kalau wakaf itu semua orang berhak mendapatkan, semua orang berhak menjadi mauquf alaih, siapapun, orang kaya, orang miskin, berhak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan aset wakaf tersebut. Itu ya. Jadi harus kita pikirkan di manajemen, harus dipikirkan, direncanakan bagaimana agar aset wakaf itu terawat, terjaga dengan sebaik-baiknya. Silakan, ada Tambahan Ustaz, oh ya, tambahan silakan mungkin Pak Is. Ustaz. Jadi apa yang ditanyakan tadi oleh Ibu itu, oleh penanya di di kolom chat ini bukan hanya terjadi di Ibu, di beberapa daerah seperti begini kasusnya. Makanya tadi yang 10% itu belum, hanya baru 10%. Jadi kita harus melakukan assessment, karena sebenarnya kalau di assessment dulu ya, potensi apa yang ada di sana. Kalau ada potensi bisnis itu nggak apa-apa, berangkat dari aset sosial bisa menjadi aset yang produktif. Contohnya Darut Tauhid sekarang ini awalnya dari wakaf sosial, dari masjid. Dulu Darut Tauhid itu tidak ada namanya wakaf produktif awalnya. Ustaz mungkin paham bagaimana Darut Tauhid itu betul-betul berangkat dari wakaf sosial, yaitu masjid. Masjid berada di mana? Berada di satu jalan itu sepi, tidak ada aktivitas. Maka dulu mah terkenal sepi lah karena banyak ini. Nah, kalau di sana ada potensi ya, dengan cara misalnya aset sosial itu adalah masjid lah misalnya. Masjid itu melakukan aktivitas sosial, dakwah, banyak mengumpulkan orang misalnya. Orang berkumpul banyak. Nah, ketika orang itu berkumpul banyak di satu wakaf sosial itu, nah, itu di-manage dengan baik, karena orang itu ketika datang bawa potensi dengan cara misalnya karena orang banyak di sana, dengan cara bikin toko kecil-kecilan. Dulu dari gitu, ada masjid, ada yang datang di sana pengajian, tidak ada ekonomi dulu. Nah, ketika pulang dia bertransaksi dulu beli air cup, air mineral ya. Jualannya gitu kecil-kecil, lama-kelamaan semakin banyak, nambah lagi jualan gamis, jualan aksesoris. Lama-lama ada transaksi, kemudian bikin lembaga keuangan masing-masing melakukan punya saham 5.000, kita bikin lembaga keuangan. Jadi memang bisa jadi bisa jadi begitu, atau bisa jadi memang tidak bisa. Tapi memang inilah kemampuan nazir itu. Nazir itu kan syaratnya orang yang punya kemampuan entrepreneur, wakafpreneur. Dia punya kemampuan ya wirausaha entrepreneur, meng-create satu potensi. Dia punya kemampuan manajemen keuangan. Jadi memang harus di-assessment apakah aset sosial itu bisa menjadi potensi ekonomi enggak. Karena di beberapa literatur saya baca ada kebiasaan di beberapa negara muslim zaman dulu seperti Turki, ketika membangun aset sosial itu masjid, bingung operasionalnya, maka di sekitar masjid biasanya dibangunlah pasar, dibangunlah toko-toko. Itu udah di Turki udah biasa, ada masjid pasti di sekitarnya ada pasar, ada toko. Nah, toko itu dan pasar itu adalah aset wakaf, sehingga dari aset wakaf itu bisa menjadi aset operasional. Hampir semua di beberapa negara muslim zaman dulu gitu, aset sosial dibangunlah aset produktif dan aset komersil di sekitarnya, sehingga itu yang menjadi aset sosial. Gitu Ustaz, mungkin tambahan. Ya, betul Pak Is. Jadi memang idealnya begitu, Bapak Ibu yang baik.
Jadi ketika kita membangun fasilitas untuk umat umum, memang juga harus dipikirkan bagaimana sumber biaya untuk perawatan aset tersebut. Makanya konsepnya adalah bangun masjid, di sampingnya adalah bangun pertokoan-pertokoan. Kalau dulu kan kita lihat di zaman Rasulullah kan itu membangun suk ataupun pasar ya, dan ini juga direplikasi di Darut Tauhid, mencoba bagaimana agar ketika kita membangun fasilitas termasuk Masjid Darut Tauhid, kita bangun dari mulai awal super minimarket, namanya juga super minimarket, sudah super mini ya kan, jadi kecil, super kecil kan begitu, karena memang dulunya berawal dari toko yang sederhana, yang kecil, tapi targetnya adalah bagaimana ke depannya biaya operasional dari masjid tersebut bisa disupport, salah satunya sumber dari itu. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum saya bacakan yang sudah ada di chat, yang sudah raise hand, silakan boleh dibuka mic-nya. Ini dari tadi raise hand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya berwakaf itu sangat menenangkan hati ya. Karena apa? Yang terpikir itu akhirat, dunia dan akhirat gitu loh. Orang kan pasti mati, orang pasti meninggal gitu ya. Jadi kita itu kalau di dunianya nih ibaratkan berkumpul dengan orang tua, ada rumah di dunia gitu. Ketika orang tua, kedua orang tua wafat gitu kan, kemana ya kita ya? Lah dengan berwakaf masjid atau Al-Quran, tujuannya udah ada tuh di situ nanti kita kumpulnya gitu. Yeah. Terus janji Allah itu ada kan yang tadi Ustadz surat 61, 10 itu sampai 11, 12, 13 itu sangat menjanjikan sekali dan membuat orang bersemangat gitu. Yang ada yang balasan yang sangat dekat gitu kan, yang kamu sukai gitu. Terus ada juga yang sampai nanti setelah mati, meninggal gitu ya. Ada gitu, jadi kita tenang aja walaupun sudah tidak bekerja dengan penghasilan yang sudah berkurang ya Ustadz ya. Yeah. Itu masih semangat gitu loh. Oh kita bisa berkumpul nanti dengan berwakaf masjid dan Al-Quran. Misalnya nih di Masjid Darut Tauhid gitu yang di Eko 2 itu atau di Jakarta gitu ya. Sama ayah, ibu, kakak yang sudah meninggal, semua saudara gitu ya. Bisa berkumpul lagi nanti kalau kita berwakaf di situ gitu. Yeah. Itu hanya motivasi tapi dengan saya baca 10, 11, 12, 13 surat 61. Begitu Ustaz. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ibu. Alhamdulillah, benar yang disampaikan. Jadi orang yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian dan orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Berarti kehidupan di masa yang akan datang. Kenapa? Ya karena setiap manusia, setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kan begitu. Dan ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ada yang bisa mengajukan dan tidak ada yang bisa mengakhirkan. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan berwakaf. Kenapa? Ya di Darut Tauhid ini banyak pilihan, di chat sudah muncul. Kita ingin wakaf untuk asrama santri penghafal Quran, kita siapkan fasilitasnya. Kita wakaf untuk pembangunan masjid, kita siapkan. Apalagi masjid, Rasul menyampaikan membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid yang menjadi jalan terbangunnya rumah Allah, maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Kan kalau Allah menyiapkan bagi kita rumah di dalam surga, otomatis apa? Kita masuk surga. Berbeda dengan di dunia. Kan kalau di dunia ya kita punya rumah di Bandung, kemudian kerjanya di Jakarta. Bisa jadi rumah di Bandung itu dikontrakan, kemudian di Jakarta ngontrak, kan begitu. Tapi nanti di akhir tidak mungkin kita punya rumah di surga, kemudian rumah di surga dikontrakan, kemudian kita ngontrak di neraka, kan tidak mungkin kan gitu. Ini artinya Pak, bahwa orang yang membangun rumah Allah, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah di dalam surga. Maka marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan ladang amal ini bisa
kita manfaatkan bukan untuk kepentingan personal ya, bukan untuk kepentingan Pak Iskandar, kami di Darut Tauhid, apalagi guru kita Agim, tidak, tetapi jangan sampai ladang amal ini tidak termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti di akhirat pas ketemu tuh dulu kan Ustaz nggak ngasih tahu, dulu Pak Is nggak ngasih tahu, makanya sekarang dikasih tahu kan begitu, bahwa ada ladang amal yang sangat luar biasa. Kita sedang terus membangun fasilitas, baik fasilitas pendidikan, masjid, dan fasilitas pendukung yang lainnya, asrama, gedung-gedung pemberdayaan, dan lain sebagainya, kita bangun bersama-sama. Ya, ladang amal ini harus kita manfaatkan, dan nilainya pun bervariasi, ya kan. Al-Quran menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, punya uang banyak berwakaf, punya uang sedikit pun berwakaf. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan menilai apa yang kita lakukan tidak semata-mata nominal jumlahnya, tetapi yang paling penting adalah sejauh mana keterlibatan kita untuk membangun fasilitas-fasilitas yang digunakan hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita. Tinggal beberapa, ada 3 menit lagi. Pak Is, ada yang akan disampaikan di akhir perjumpaan kita pagi hari ini? Silakan Pak Is. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa apa yang kita lihat, saksikan hari ini, bagaimana ada peradaban Islam di dunia ini, itu tidak terlepas dari peran wakaf. Begitu Ustaz ya. Tidak. Jadi yang kita lihat, Makkah, Madinah, Turki, Masjid Al-Aqsa, Kairo, dan beberapa fasilitas ibadah di dunia ini, semuanya tidak terlepas dari peran wakaf. Karena diawali dari tadi orang yang melihat bagaimana manfaat orang berwakaf sehingga dia berlomba, sehingga terwujudlah satu peradaban Islam. Kedua adalah bahwa wakaf ini harus dikelola oleh nazir yang profesional. Karena ini amanah dari umat, maka kewajiban kita sebagai nazir berkewajiban untuk menumbuh kembangkan wakaf ini semakin makmur dan semakin produktif, karena setiap pahala yang ada di wakaf itu semakin makmur dan semakin produktif, itu pahalanya terus mengalir kepada para muwakif. Dan ketiga, Darut Tauhid memberikan kesempatan kepada ibu jemaah, bapak-bapak, ibu, dan semua jemaah ada ladang amal nih. Jadi ladang kita tuh tidak hanya kita punya satu aktivitas, juga ini memberikan kesempatan ladang amal kepada semua ibu, agar yang tadi sampaikan oleh Bu Zen itu, agar kita berkumpul di akhirat dengan keluarga dan mendapatkan aliran pahala walaupun kita udah meninggal. Itu Ustaz dari saya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa berlomba-lomba fastabiqul khairat, ya, berbuat kebaikan, menyiapkan bekal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bagaimana kita membangun fasilitas-fasilitas di dunia ini. Hakikatnya adalah kita sedang membangun fasilitas kita di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun masjid di dunia ini, hakikatnya adalah kita sedang membangun rumah Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menolong kita, membimbing kita, sehingga kesempatan yang Allah berikan kepada kita betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan bekal kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Bagi yang akan bersilaturahim, menanyakan terkait dengan wakaf dan sebagainya, silakan bisa manfaatkan line telepon kami di 085 200 123 123. Gampang sekali nih, 085 200 123 123. 085 200 123 123. Insya Allah teman-teman nanti akan memberikan informasi terkait dengan program-program khususnya berkaitan dengan wakaf yang diamanahkan ke Darut Tauhid. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is, terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan berkah semuanya. Terima kasih. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun.
Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.